bukan orang Jogja, terus tiba-tiba bersinggungan dengan pantai Gunung Kidul yang aku tuh nggak tahu secara kultur di sana seperti apa gitu, dan hal-hal apa sih supranatural yang terjalin di sana tuh seperti apa. Dan akhirnya dapat kisi-kisi gitu dari sana, dari Fajria, dari leluhur, katanya nanti setelah 33 pantai mungkin bakal lanjutnya tuh di Gunung Kidul. Ya luar biasa deh Om Ho gitu. Dia lebih elegan gitulah, gimana cara ngobrol dengan airnya juga, lihat airnya kelihatannya senang, bahagia dan nyaman juga. Mungkin lebih masuk lah gitu di Aini gitu. Dia cerita seperti itu ke Bapak. Awalnya itu kan biasa-biasa saja gitu, karena itu udah kesehariannya, dia punya cerita seperti itu. Tapi karena sekarang lagi hamil 7 bulan, ya artinya ada kekhawatiran juga gitu kan, namanya orang tua gitu. Tapi kalau kita diambil logika ya khawatir, tapi karena dia punya cerita itu, dia punya misi seperti itu, ya kita aminin aja. Artinya kita nggak pakai logika lagi, udah keyakinan aja, keyakinan bahwa dia itu punya misi dari leluhurnya untuk sesuatu yang membuat dia nyaman gitu. Tadi waktu Mbak ini melakukan ritual pertama sudah di bibir pantai ya? Oke. Dan kamu yang di belakang liatin tuh. Oke. Ada ombak. Oke. Lihat ada ombak. Terus kan ada bui-bui. Ada Iya. satu yang kepotong. Oh ya, yang tadi tiba-tiba si Bobi itu jadi kepotong di jalan deh. Terus luar biasa pengalamannya. Jadi samping bermain ya ngantar cerita Aini itu kan. Dia punya cerita, katanya harus mengunjungi pantai Gunung Kidul ya. Kebetulan kemarin itu ada undangan dari si Om gitu. Jadi sekalian lah ke situ kebetulan gitu. Sebetulnya kalau aku ya, karena papa tuh orang Jogja juga, kebumen udah biasa juga ke Jogja. Cuman pertama kalinya kita ke Gunung Kidul bersama keluarga ini, dan ini pertama kalinya juga kita ke pantai Ngabaron, Ngobaran ya. Ya luar biasa deh Om Ho gitu. Dia lebih elegan gitulah, gimana cara ngobrol dengan airnya juga, lihat airnya kelihatannya senang, bahagia dan nyaman juga itu katanya. Mungkin lebih masuk lah gitu di Aini gitu. Dia cerita seperti itu ke Bapak gitu. Kalau dari pandangan aku, sebetulnya Om Ho termasuk orang hebat juga, dan katanya perjalanan Aini itu hampir relate sama yang dikatakan Om Ho. Karena dari situ yang katanya darah tuh keluar, itu karena energinya tuh menumpuk di tubuh dia. Karena ibaratin kita makan tanpa BAB kan. Itu sangat bagus untuk buat Aini. Dan menurut aku juga itu sangat masuk akal.
tadi waktu Mbak In melakukan ritual pertama aku sudah di bibir pantai. Oke. Dan kami yang di belakang liatin tuh. Oke. Ada ombak. Oke. Lihat ada ombak. Terus kan ada bui-bui. Iya. Satu yang kepotong. Oh ya, yang tadi tiba-tiba si Bobi itu jadi kepotong jadi jalan deh. Kalau merasakan dulu kan pas ketika udah nikah, aku mencoba ngedampingi dia. Dari perjalanan spiritualnya tuh kan 99 pantai, 99 gunung, sama 99 tanah kuburan. Yang kita kerjain waktu itu di Bali itu kan perjalanan 33 pantai. Yang bikin uniknya tuh ketika dia datang ke setiap pantai, pasti di setiap pantai itu hujan gede dulu. Tapi sebentar, cuman 10 detik, 15 detik, hujan gede. Pas ketika pindah dari Kute ke Legian, itu Legian tuh masih kering, hujan lagi di sana. Ketika pindah lagi ke Seminyak, itu hujan gede lagi, tapi cuma sebentar. Dia itu waktu ibunya mau melahirkan tuh, dia datang tuh ke bidan, di suatu bidan di Bandung tuh. Dia masuk ke kamar bersalin. Setelah masuk ke kamar bersalin tuh mungkin si bidannya ini kan ada sesuatu yang belum diambil, keluar tuh bidannya itu keluar. Pas dia masuk, si Pa udah lahir tanpa ada pertolongan bidan. Dan kata ibunya juga kayaknya ditarik gitu. Nah seperti itu. Tanpa ada pertolongan bidan, keluar sendiri gitu kan. Nah singkat ceritanya di usia 3 tahun sampai 5 tahun dia itu suka keluar malam. Keluar malam kalau lagi tidur tuh pas umbang tuh di pinggir rumah udah nggak ada dia katanya lagi keluar rumah. Padahal rumah tuh dikunci, tapi dia ada di luar main gitu. Katanya mau bilang mau ke abah, mau ke kakeknya gitu. Itu sering dianterin sama tetangga. Itu berulang-ulang kejadiannya gitu. Nah udah menjelang usia sekolah, dibawa ke orang yang pintar gitu, ustadz lah gitu ya. Kalau sekarang udah bilang ruqyah, ke daerah Soreang. Waktu itu dibawa, terus kita cerita tentang keadaannya. Si ustadz itu bilang ini tuh nggak bisa dihilangin gitu, katanya. Tapi kalau untuk sementara itu bisa, cuman awal akhir pasti kembali lagi. Nah udah SMP datang lagi seperti itu lagi itu. Mungkin lebih luas lagi kan. Kalau kecil kan di rumah tuh, kalau SMP udah main ke curug, ke gunung gitu, main sendiri dia. Itu SMP, SMA juga makin sini makin parah SMA gitu. Sampai dia sempat keluar mimisan, keluar darah dari telinga, dari hidung, dari mulut juga, di mata juga, sampai dari pori-pori. Pas awal kenal di kampus, aku suka sama dia tuh karena dia tuh suka hobinya sama kayak aku, main game juga. Dan aku sempat tertarik nih. Tapi ternyata di sela-sela kejadian itu dia tuh sempat mimisan, tiba-tiba muntah darah tiba-tiba. Dan aku pikirnya kayaknya dia punya penyakit kanker darah. Aku berpikirnya logis di situ, karena sempat aneh juga kan, kenapa dia tiba-tiba mimisan. Aku tanya dia, nggak pernah jawab ini kenapa nggak dicek ke RS gitu. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Pas ketika jalan 6 bulan aku banyak kejadian aneh, di mana ketika aku pergi sama temen dan nggak bilang sama dia, atau mau kemana pun dia selalu tahu aku di mana. Selalu tahu di mana, sangat spesifik. Langsung dikasih Google Maps-nya, kamu di sini ya sama dia ya, bla 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 bla. Kan ngeri ya. Ya dari situ sempat nanya-nanya tapi nggak pernah dijawab. Kenapa kamu bisa tahu? Atau dia ngehack GPS nih, nggak tahu kan? Dari situ banyak juga, dan banyak juga kejadian pas ketika kita nonton bioskop.
dia selalu pesan 3 tiket. Aku nggak tahu kan kita cuma berdua, kenapa dia pesan 3 tiket? Ya, dari situ kan nggak. Dan di situ pas udah jalan 1,5 tahun gitu kalau nggak salah. 1,5 tahun dia pesan 3 tiket. Aku nanya kenapa sih siap nonton bioskop tuh kenapa dia pesannya 3 tiket tulus? Alasannya cuman untuk jaga jarak sama penonton. Nah dari situ pas di setelah kan itu berulang kali kan kalau kita nonton pasti 3 tiket terus. Dia minta izin ke WC. Pas lagi nonton tuh minta izin, aku ke WC dulu ya, aku mau BAB bilangnya. Tunggu 15 menitan. Dia hilang. 30 menit, sejam sampai hampir selesainya aku ke bawah cari dia tuh. Ternyata nggak ada di WC. Aku coba kontak dia, cari di mana dia. Belum dibalas juga sampai tengah malamnya. Aku pulang dulu ke rumah, kontak lagi. Ternyata dia pas sudah balas jam 1 malam kurang, dia lagi di Curug Dago. Ki, tolong jemput aku lagi di Curug Dago. Dia cuman main aja. Cuman kan lama-lama tuh kan penasaran tuh. Suatu ketika besoknya mau Idul Adha tuh jam 4 sore tuh dia, "Pah mau main." Kan gitu main. Pas jam 8 jam 9 malam tuh dia nggak pulang-pulang, telepon jam 10 malam telepon. "Ini di mana kamu?" "Lagi di Gua Pakar. Lagi semedi," katanya. Nah pas besoknya tahu ada di Pangalengan. Nggak tahu pindah ke Pangalengan aja itu. Pagi-pagi telepon, "Aku ada di Pangalengan," katanya. Heran kenapa ada di Pangalengan, kan kami ada di Gua Pakar, sekarang di Pangaleman, nggak tahu katanya kayak pindah sendiri gitu. Pas ketika dia kasih Google Maps, aku nggak habis pikir langsung jemput dia dan aku berangkat ke sana. Singkat cerita aku nyampe di titik Google Maps dia. Aku tuh diarahin tuh bukan di tempat dia, tapi di tempat yang kosong, sangat kosong, tapi banyak bangunan kosong di sana dan bangunan besar 2 lantai. Di sana tuh aku pertama kali lihat penampakan paling dahsyat. Dia penampakannya tuh bangunan tinggi 2 lantai, itu penampakannya tuh sampai nembus ke atas, melebihi bangunan itu, dan ada mata merah besar di atas. Ya di situ lumayan kayaknya dia salah kasih Google Maps. Dari situ aku panik tuh. Aku kan tadinya di sana aku langsung cari keramaian, kontak dia lagi. Aku marah-marah sama dia. Kenapa kamu kasih Google Maps di situ? Kenapa? Aku kontak lagi tapi gak dibalas-balas sampai 15 menitan. Nah ketika 15 menitan dia balas, "Ki, kenapa kamu ada di sana? Ini aku sebenarnya di sini di Curug Dago, gerbang Curug Dago, bukan di sana." Dia ngasih lagi, aku ketemu dia di sisi jalan. Aku lihat dia lagi penuh darah, mata sama mulut sama hidung sama ini, nggak tahu. Pengalaman hidup aku nggak pernah ngejalanin yang hal-hal mistis kayak gini, aku nggak pernah sama sekali. Pas ketika ketemu dia banyak banget kejadian yang aneh yang menimpa aku juga, dan banyak juga kejadian-kejadian aku ditinggal di gunung sendiri. Jadi pas dia tuh ngajak mau ke gunung, "Ki, kita ke gunung yuk, aku lagi gak mood, lagi galau, nggak pengen cari angin ke gunung." Tapi yang anehnya tuh kan biasanya kalau ke gunung kita bawa peralatan, bawa tenda lah atau kompor atau sosis apa mie. Ini enggak, ini cuman setelan biasa, jaket biasa. Ya udah kita ke gunung. Karena aku juga bukan anak gunung, aku nggak tahu
Pas ketika udah sampai itu pas dia ngajak tuh jam mau ke maghrib. Nah, dari situ kita berangkat nyampe jam 8. Udah jam 8, Ki kita naik yuk. Malam-malam naik ke atas. Pas udah di pertengahan jalan udah jam 10, jam setengah 11 gitu kalau nggak salah. Dia tuh pingin ke atas yang paling puncaknya. Sedangkan aku udah capek. Aku nggak mau ngelanjutin lagi dong, mau ngapain gitu sampai ke atas malam-malam, tengah malam juga. Dari situ aku bilang, udah kita istirahat aja di tengah nih. Masa harus dibablasin sampai ke atas, udah istirahat dulu di pos berapa gitu waktu itu. Pas ketika udah di tengah kita banyak cekcokan, dia bilang, Ki aku mau ke WC dulu, mau BAB dulu, alasannya gitu lagi. Pas tiba-tiba, kamu tunggu dulu di sini ya, aku bentar kok. Bentarnya tuh sangat lama. Sampai dia tuh hilang, ternyata ke atas dia tuh. Aku nunggu sampai sejam setengah sendirian di tengah hutan, gelap dan lampunya juga dibawa sama dia. Aku gak tahu harus kemana kan, dan mau turun aku takut ini masa ninggalin anak orang gitu, tanggung jawab aku di mana gitu kalau misalnya ditanya sama orang tuanya. Dan ketika ya udahlah, aku kuatin, aku tunggu dia sampai sejam setengah. Dia turun dari atas, kirain aku hantu, soalnya dia penuh darah. Penuh darah lagi, mata, kuping, hidung sama mulut keluar darah. Ki tolong aku Ki, kita pulang. Itu emang dari kecil dia seperti itu. Cuman dulu kan nggak separah kayak sekarang ini gitu kan. Cuman yang main-main sama teman-temannya ke gunung, ke pantai atau ke curug, ya cuma sekedar main-main saja. Tapi kan tidak tahu dia bawa misi apa gitu. Nah sekarang ini baru diperhatikan tuh aneh gitu. Ada apa tuh, dia katanya punya suatu tugas dari leluhur yang belum kita ketahui gitu. Terus setelah dia bercerita dari A sampai Z, ya kita ikuti aja. Yang penting artinya dia kuat dan mampu aja gitu, seperti itu. Kalau di sini ya kayaknya auranya tuh positif sih, bagus, enak, nggak ada perasaan takut, nggak ada. Cuman ya kita ya gembira aja gitu, enak lah gitu, auranya bagus, enak. Beda sama yang lain tuh kayaknya itu ya sedikit takut. Oh, ada yang gitu. Ya kalau di sini nggak, tetap sih merinding ada, cuma merindingnya bukan merinding takut, tapi merinding kayak dia yang menyambut kita gitu. Oh. Jadi gesekannya bagus gitu, enak Iya, lah iya. gitu. Enak. Kalau yang sebelumnya itu kan hal yang biasa-biasa. Yang luar biasa itu setelah dia nikah, baru ada hal-hal yang emang lebih ini itu, lebih apa tuh, kayak mau ke pantai, kayak ke gunung gitu kan. Terus ada tugas 99 pantai, 99 tempat jarah dan 99 gunung gitu kan. Itu Bapak belum tahu lama, baru kemarin tahunya gitu kan. Itu
Biasanya kan kalau dulu mah sekedar dia main ke suatu tempat meditasi ya sekedar itu aja gitu. Sebetulnya kan ada perasaan marah juga terhadap leluhur itu. Kenapa kepada Aini? Dia seorang perempuan, atau kepada bapak saya, atau kepada saya sendiri. Kok ini ke Aini? Ya mungkin hal gitu kan nggak bisa kita prediksi. Kan banyak tuh kan. Satu turunan itu kan banyak. Ada anak paman, kan, itu anak uwa kan ada. Tapi ke Aini gitu kan. Itu mungkin pilihan leluhur aja mungkin dia. Dia akhirnya cerita kenapa masalah ini menimpa dirinya. Nah, dia cerita latar belakangnya, terus soal papahnya keturunan apa, sampai semuanya dia beberin semuanya. Dan aku sempat sangat kasihan sama dia, kenapa bisa tugas leluhur itu dikasih kepada dia. Kenapa enggak ke sisinya atau ke abangnya atau ke kakaknya atau ke papahnya gitu. Ini kan seorang cewek gitu. Kenapa harus di cewek bukan dia seorang cowok? Karena aku ngerasa bahwa ini tuh gak bisa langsung ketika perjalanan 34 pantai itu gak bisa langsung aku datang. Jadi aku harus proses pendekatan untuk nanti tugas itu dimulai gitu. Gimana caranya sebelum tugas itu dimulai, aku melakukan proses pendekatan dulu kepada mereka yang penghuni di sini gitu, manusia-manusianya di sini. Mungkin kedepannya ketika emang perjalanan 34 sampai sekian, aku harus tahu siapa sih kunciannya di pantai ini gitu, siapa sih apa sih penjaganya di pantai ini. Jadi biar nanti ketika perjalanan tuh aku nggak kaget, terus udah diterima dengan baik gitu. Kayak gitu sih. Kita tawasulan dulu. Tawasulan. Ya, tadi di ruangan itu yang kotak itu tawasulan sambil ya ngejalanin spiritualnya Aini. Buat benteng juga sih. Tapi sejauh ini insya Allah aman ya? Aman. Alhamdulillah aman. Sejauh ini aku kan udah ngedampingin dia 33 pantai juga. Sejauh ini aman. Ada nggak perbedaannya dari ke-33 pantai itu? Apa perasaannya atau gimana? Perasaannya hampir sama sih. Hampir sama. Memang kayak gini prosesnya. Tadi waktu Mbak ini melakukan ritual pertama aku sudah di bibir pantai ya. Oke. Dan kamu yang di belakang liatin tuh. Oke. Ada ombak. Oke. Kayak ada ombak. Terus kan ada bui-bui. Iya. Ada satu yang kepotong. Oh ya, yang tadi tiba-tiba si Bubi itu jadi kepotong jadi jalan deh. Dan sempat waktu Mbak ini membelakangi pantai, aku lihat itu bui itu tetap ngikutin ya. Oke, karena sebenarnya itu aku agak tegang ya. Maksudnya kenapa tegang? Karena biasanya ketika sendiri terus emang tanpa cahaya, tiba-tiba dikasih cahaya terus tiba-tiba ditemenin gitu. Dan gimana caranya aku tuh bisa fokus sama aku sama mereka yang sedang aku temuin tuh bisa satu frekuensi. Dan di situ tuh ada banyak orang gitu, karena biasanya bener-bener gak ada orang. Bahkan ketika ditemenin sama suami juga, dia jauh gitu di belakang aku. Nah di situ tuh sebenarnya ketika itu terbelah menjadi sebuah jalan, di situ aku ketemu sama salah satu penghuni, tapi bukan salah satu penjaga gerbang yang ada di situ. Aku belum bertemu dengan ratunya atau tokoh-tokoh yang di situ yang emang menguasai tempat itu. Aku belum sampai ke sana, cuman aku berkomunikasi sama penjaga gerbang bahwa tidak harus sekarang aku bertemu dengan siapa yang punya tempat ini, tapi setidaknya mungkin aku udah ngasih isyarat ke mereka bahwa suatu saat nanti aku bakal kesini lagi dan niatnya lebih serius kayak gitu. Dan ketika itu terbelah tuh itu mereka lagi jalan, lagi datang ke arah aku gitu. Dan itu selalu seperti itu sih, maksudnya ketika
Suami pun kalau lihat emang tiba-tiba ombaknya jadi gede, yang biasanya surut tuh jadi gede, dan aku juga kok bisa ya kayak gitu sih. Jadi itu ya jadi dikasih sebuah jalan kayak perpindahan frekuensi yang akhirnya tuh si tarikan ke lautnya tuh, ke airnya tuh jadi ngebelah, dan itu mereka jalan jadi ngerebar gini kan, dan akhirnya aku mundur, mereka jadi si buih-buihnya ngikutin aku di situ. Dan itu sebuah tanda ya bahwa aku diterima dengan baik. Biasanya kalau nggak diterima dengan baik, ombaknya bakal tetap sama seperti itu gitu, gak ada hal apapun gitu. Terus tadi ombaknya makin naik kan, sampai akhirnya ketika aku naik ke atas langsung itu jadi gede banget kayak gitu sih. Alhamdulillah tadi diterima dengan baik. Mungkin aku ngerasa bahwa kayaknya Om Hao juga mengirim sesuatu ke sana, kayaknya bakal datang aku kayaknya gitu, karena mungkin lebih dekat sama Om Hao yang di sana. Ini menurut aku lucu ya buat aku sama Pak Jeria mungkin ya, bercandaan kita. Jadi karena ini baru buat aku, terus menurut aku itu pantai di situ tuh sakral banget, dan aku takut salah gitu, takut salah tindakan gitu di sana. Terus ketika aku mau mencoba menembus makhluk-makhluk di sana pun semuanya menghindar gitu, kayak kok nggak ada sih yang bisa diajak komunikasi, aku harus tanya ke siapa nih gitu, apakah emang emang sesensitif ini kah tempat ini gitu. Dan aku sampai nanya ke teman-teman juga bahwa biasanya waktu proses Om Hao kesini tuh kayak gimana sih gitu prosesnya gitu, karena aku takut aku salah, dan tadi juga ngerasa bersalah karena aku datang malam-malam tanpa izin, gak datang ke ke kunciannya. Ternyata di situ ada kunciannya, di situ aku kayak wah ini salah nih gitu, tapi gimana pun juga udah terlanjur, jadi kayaknya proses ini harus tetap dilakukan. Terus akhirnya aku mencoba untuk pakai feeling sendiri gitu untuk melakukan sebuah prosesnya. Terus ketika aku ke bawah yang mau ngambil air, di situ aku takut sebenarnya untuk proses pembersihan diri, karena kan biasanya kalau aku ke pantai ada proses pembersihan diri gitu. Aku nggak mau, dan tiba aja datang, nggak, kamu harus ngelakuin itu. Kayak didorong-dorong, nggak pas, aku nggak mau. Terus kayak harus dilakuin itu. Jadi emang maksudnya kayak Pak Jeria tuh paling gitu, kalau emang di situ aku nggak ngelakuin prosesnya, terus aku ngerasa takut, dia bakal datang. Tapi kalau di situ lancar-lancar aja, dia nggak akan datang kayak gitu sih. Dia cuma sekedar pemberi pesan dari leluhur, datang bawa pesan, kalau udah disampaikan dia balik lagi gitu, kayak gitu sih. Tadi itu intinya itu kita kan belum pernah ke sini nih, belum pernah ke pantai Gunung Kidul ini. Artinya kita mencoba untuk pamit atau izin lah, artinya ke sekitaran di sana kan gitu kan. Gimana pun juga dia juga mungkin kayak seperti kita ini harus ada izin ya, kita izin karena mungkin ini punya punya sesuatu tugas untuk mengambil air itu gitu. Nah, untuk menyelaraskan energi-energinya supaya tidak begitu berat ke Aini, ya kita coba mendatangi berbagai tempat yang dianggap itu harus kita datangi. Nah, terakhir kita tawasul di sana gitu. Tawasul ya dengan kayak tadi itu tawasul untuk mengimbangi aura di sana itu jangan sampai terlalu berat ke Aini juga gitu kan. Karena kalau udah energi air itu paling dahsyat lah gitu kan. Kayak tadi kan kerasa ombaknya kan kelihatan makin gede, angin juga. Nah, seperti itu meminimalisasi energi yang negatifnya gitu. Di situ tuh emang alhamdulillah energinya sangat bagus sekali tuh untuk Aini gitu. Kalau Tameng sih aku sama Papa Hadiah tuh selalu tawasulan setiap hari itu, bukan setiap hari, setiap ada waktu kita tawasulan di tengah malam dan untuk bantu dia juga, dan selalu didampingi sama papanya paling hebat.
Fajria, aku nggak tahu sama sekali tentang Fajria kalau dari awal. Cuman Fajria tuh kalau datang ke Aini pasti ada suara burung, ya. Suaranya tuh ngik 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 kayak gitu. Kalau selebihnya sampai sekarang aku nggak tahu apa wujudnya kayak gimana. Yang bilangnya katanya cuman dia tuh datang pasti pakai gaun merah, gaun mawar sama gelang itu. Ya awalnya aneh, karena aneh belum terbiasa. Setelah terbiasa nggak aneh lagi, karena dia juga ke saya tuh pernah SMS juga gitu. Ke teman-teman Eni pernah SMS juga. Iya SMS ke temannya juga SMS. Semua di rumah tetangga juga teman-teman di SMS semua. Guru ngaji Eni juga di SMS. Isinya itu kayak om gitu ya. Dulu nih yang udah punya kerjaan dia tahu. Nanti ya kalau udah gajian beliin martabak gitu aja. Kayak orang-orang normal aja biasa gitu. Sebelum ngejawab tahu udah isi hatinya seperti apa jawabannya, dia udah jawaban duluan. Itu ngetiknya kayak cepat gitu. Di hati juga dia udah tahu gitu. Enggak, normal aja gitu. Normal aja kayak manusia gitu kan, normal biasa, normal SMS gitu. Nah, karena itu kan pas ditelepon tuh nomor ini tidak terdaftar gitu. Kalau berdiskusi enggak, cuman kadang-kadang dia suka nyandain gitu. Contohnya gini kan. Mungkin bisa saya sebutkan salah satu TV aja swasta aja gitu ya. Lagi nayangin tuh horor gitu. Dia SMS, "Nih si Om mau aja nih dibohongin sama TV gitu." Itu bilang gitu. Terus itu saya bilang kan, "Fajria, kalau kamu ada di sini, coba Om kasih tanda. Om ke kamar mandi ada tulisan Fajria." Itu semua keluarga tahu semua. Gitu. Itu dibalas tadi? Nah, SMS aja. Balasnya lewat. Iya, kayak gitu. Terus yang lagi ngobrol ke keluarga, dia SMS. "Om pinjam minyak, silahkan ambil." Udah. Terus saya lihat di belakang tuh emang nggak ada minyaknya. Hilang 3 kan. 3 minyak yang tengah diambil. 10 menit kemudian, "Om terima kasih, itu udah ditaruh lagi minyaknya, ada 3 lagi." Seperti itu. Awalnya emang kan heran kaget, tapi karena keseringan udah nggak kaget lagi, udah biasa. Jadi terbiasa karena udah biasa gitu, seperti itu. Ya, jadi pasti ada ritual. Misalnya kalau aku ini kan baru buat aku, berarti ada cara pendekatan yang lain gitu. Untuk proses ritualnya pasti beda-beda. Kalau misalnya, makanya tadi aku simpan di setiap titik tuh karena takutnya ada tempatnya, ada apa sih, hal yang terlewat gitu. Dan ini yang bikin uniknya buat aku, yang wah gila sih gitu Om Hao gitu. Kok bisa dupanya tuh bisa pas hitungannya. Sampai titik terakhir tuh itu bisa pas gitu, hitungan si dupanya tuh emang segitu, sampai abisnya tuh kok bisa sampai pas gini gitu hitungan dupanya tuh. Kataku kayak wah keren banget gitu. Awalnya itu kan biasa-biasa saja karena itu udah kesehariannya, dia punya cerita seperti itu. Tapi karena sekarang lagi hamil 7 bulan, ya artinya ada kekhawatiran juga gitu kan, namanya orang tua gitu. Tapi kalau kita diambil logika ya khawatir, tapi karena dia punya cerita itu, dia punya misi seperti itu, ya kita aminin aja. Artinya kita nggak pakai logika lagi, udah keyakinan bahwa dia itu punya misi dari leluhurnya untuk sesuatu yang membuat dia nyaman gitu.
karena udah dapat contekan, pasti nanti perjalanan selanjutnya di Gunung Kidul. Dan makanya kayak apalagi ketika ngerasa seneng banget, ngerasa ada saudara gitu di sini ketika Om Hao mau ngebimbing aku gitu, karena wah butuh banget, karena nanti aku bakal di Jogja dan bakal ngelilingin Gunung Kidul, jadi butuh banget untuk nasihat-nasihat dari Om Hao yang emang beliau tuh tahu lebih gitu dengan Gunung Kidul. Jadi mungkin ini Tuhan selalu ngasih sebuah cara dan keajaiban-keajaiban untuk aku menyelesaikan tugas ini. Mungkin karena satu, aku bukan orang Jogja, terus tiba-tiba bersinggungan dengan pantai Gunung Kidul yang aku tuh nggak tahu secara kultur di sana seperti apa gitu, dan hal-hal supranatural yang terjalin di sana tuh seperti apa, pasti ada perbedaan. Karena waktu perjalanan 33 pantai juga ketika aku mempelajari itu kan aku waktu itu di Bali, dan ketika lagi di luar perjalanan 99 pantai, aku seringnya kan pantai Jawa Barat. Mungkin perbedaannya karena aku belum mengenal yang tadi aku sebutkan kultur di sana, terus belum tahu penghuni di sana seperti apa, meskipun secara astral udah mencoba, tapi tetap aja belum sampai spesifik gitu untuk mengenal di sana tuh. Dan akhirnya dapat kisi-kisi gitu dari sana, dari Fajria, dari leluhur, katanya nanti setelah 33 pantai mungkin bakal lanjutnya tuh di Gunung Kidul. Kemarin nasihat-nasihat dari Om Hao tuh buat kedepannya bisa jadi lebih baik lagi perjalanannya. Makasih buat Om Hao. Karena beneran, kalau kemarin gak konsultasi sama Om Hao, aku rada takut untuk karena ini baru pertama gitu kenal dengan pantai Gunung Kidul. Jadi bismillah. Habis ini udah istirahat? Udah istirahat, dan mungkin besok nanti pulang ke Bandung. Bisa jadi ketika udah lahiran 66 pantai ini tuh bakal dilakukan di Gunung Kidul sisanya. Mungkin bisa sekitar, kayaknya sih menurut prediksi tuh sekitar 15 pantai yang harus dikelilingi di Gunung Kidul. Kayak gitu sih. Makasih banyak udah ngikutin. Semoga kedepannya lancar. Amin. Amin.